Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam renungan harian Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau sebentar kami mau mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, saya mau membawakan renungan dengan judul Kita Harus Berdampak. Ayatnya saya ambil di dalam Roma yang ke-6, ayat yang ke-15, sampai dengan ayat yang ke-23. Tapi nanti kita bacanya sepenggal-sepenggal, nggak semuanya yang saya baca, ya. Di dalam Roma yang ke-6, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23, begini firman Tuhan, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu ke dalam kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya lanjut ke ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat yang ke-23 saya tidak baca karena tidak kita mau bahas pada pagi hari ini. Judulnya adalah Kita Harus Berdampak. Dari ayat yang tadi kita baca, maka kita mendapat satu kesimpulan, yaitu orang yang hidup di dalam kebenaran dan memiliki Kristus pasti hidupnya berdampak. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, mengapa kita bisa berdampak? Orang bilang, oh anak Kristus pasti berdampak ya. Mengapa kita bisa berdampak? Yang pertama di dalam Roma 6 ayat yang ke-17, dia bilang begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Mengapa kita bisa berdampak? Yang pertama adalah karena kita bukan hamba dosa lagi. Ketika orang sudah bukan menjadi hamba dosa, kita sudah pasti berdampak. Mengapa demikian? Karena orang yang berdosa dan bertobat, dia pasti membawa dampak. Pertobatannya saja membuat orang lain bertanya-tanya, mengapa ini orang bisa bertobat? Dulu dia bejat, dulu dia pembunuh contohnya, maling dan lain sebagainya. Tetapi apa yang membuat dia bisa bertobat? Karena ada Yesus di sana. Jadi kalau orang tanya kepada kita, mengapa kita bisa berdampak? Yang pertama karena kita bukan hamba dosa lagi. Lalu yang kedua, mengapa kita bisa berdampak? Karena kita telah menjadi hamba kebenaran. Dahulu kita berbuat dosa, saat ini kita sudah tidak berbuat dosa. Kita bukan hamba dosa lagi. Jika kita bukan hamba dosa, maka siapa kita? Kita adalah hamba kebenaran. Firman Tuhan di dalam Roma ke-6 ayat 18 bilang, berkata seperti ini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau orang yang sudah dibebaskan dari dosa dan masih melakukan dosa, jelas dia bukan hamba kebenaran. Karena kalau orang menjadi hamba kebenaran, sudah pasti dia bebas dari kuk yang namanya perhambaan itu, dari kuk dosa itu menuju kepada kuk kebenaran. Membawa suatu dampak buat orang lain. Oh, dulu dia pejinah, tetapi sekarang bukan pejinah. Oh, dulu dia terlibat dengan pornografi, sekarang dia bebas dari pornografi. Dari mana kita melihat hal itu? Dari mana kita bisa tahu bahwa dia bukan lagi hamba dosa, tapi dia hamba kebenaran? Yang ke nomor 3, mengapa kita bisa berdampak? Karena kita memiliki buah-buah kebenaran. Roma 6 ayat ke-22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah
yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bagaimana kita bisa tahu bahwa orang ini sudah bukan lagi hamba dosa, tetapi dia adalah hamba kebenaran yang membawa dampak buat orang lain? Tidak jauh-jauh Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat dari buah-buahnya. Buah apa? Buah kebenaran. Apa yang dia hasilkan? Lemah lembut, kasih, pengampunan, tunduk taat otoritas, berintegritas, ya kan? Komitmen, konsekuen dan konsisten. Dan banyak lagi buah-buah kebenaran. Itu adalah buah-buah kebenaran yang harus dimiliki oleh orang yang sudah tidak menjadi hamba dosa. Tidak lagi ketakutan. Hidupnya bukan lagi drama. Hidupnya bukan lagi sesuatu yang perlu disembunyikan. Kenapa? Firman Tuhan berkata bahwa kita adalah sesuatu yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Jadi pada pagi hari ini, mari kita menyadari bahwa setiap orang yang memiliki kebenaran pasti dan harus membawa dampak. Karena di mana ada terang, tidak akan pernah ada gelap. Jika ada gelap, pasti nggak ada terang. Dan ketika terang itu datang, dia pasti membawa dampak buat semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami belajar mengenai mengapa kami bisa berdampak. Kami mengerti bahwa kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah hamba-hamba kebenaran. Hamba-hamba kebenaran yang memiliki buah-buah kebenaran. Bapa, ajar kami, proses kami, ubahkan cara pandang kami, bahwa kami adalah anak-anak Allah yang luar biasa, yang bisa membawa dampak dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Sebuah lilin tidak akan ada gunanya jika ditaruh di bawah gantang. Lilin berguna ketika ada kegelapan. Walaupun dia kecil, tetapi tetap dia bisa membawa dampak dan bisa membawa terang bagi orang yang membawanya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.